Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamdi Prayadi Putra, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Anda Hajah Sri Indrastuti SMM. Tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini adalah menganalisa perusahaan BUMN yang dilihat dari MSDM-nya. Analisa kelebihan dan kelemahan apa yang dilakukan BUMN saat ini dan saran apa yang harus dilakukan BUMN ke depannya. Hubungkan dengan teori MSDM. Untuk tugas ini saya mengambil contoh kasus perusahaan BUMN dari PT Pupuk Indonesia. PT Pupuk Indonesia Persero adalah perusahaan induk untuk badan usaha milik negara dalam bidang pupuk di Indonesia. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta, yang dulunya bernama PT Pupuk Sriwijaya, yang berbasis di Palembang, Sumatera Selatan. Perubahan nama dari PT Pupuk Sriwijaya menjadi PT Pupuk Indonesia ini dilakukan pada tahun 2012. Sejarah awal PT Pupuk Indonesia Persero bermula dari didirikannya suatu perusahaan yang diberi nama PT Pupuk Sriwijaya berdasarkan Akta Nomor 177 tanggal 24 Desember 1959. PT Pupuk Sriwijaya tercantum dalam Akta Nomor 3 tanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kelebihan PT Pupuk Indonesia dari sisi MSDM adalah PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan transformasi sumber daya manusia atau human capital demi menjadi perusahaan berkelas dunia. Hal ini akan membawa Pupuk Indonesia menjadi perusahaan top global yang sejalan dengan arahan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang meminta BUMN untuk bertransformasi dan berinovasi. PT Pupuk Indonesia mengembangkan aspek-aspek pengembangan SDM seperti soal performance management, learning and development, hingga manajemen kompensasi dan benefit. Keseriusan mereka dalam mengembangkan aspek-aspek manajemen SDM juga tercermin dari bagusnya rating perusahaan di berbagai kategori penilaian Human Resource Excellence Award. Lalu, berdasarkan hasil analisa kekurangan dari sisi MSDM bagi PT Pupuk Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia melaksanakan 11 fungsi sumber daya manusia, yaitu perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan SDM, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi, perlindungan tenaga kerja, hubungan karyawan, dan pemutusan hubungan kerja. Pelaksanaan fungsi sumber daya manusia secara umum telah dilaksanakan secara cukup efektif, sesuai dengan kebijakan serta tujuan dari perusahaan. Akan tetapi, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu pada fungsi hubungan karyawan. Kebijakan maupun pedoman dianggap tidak relevan, dikarenakan kebijakan yang ada tidak mampu mengikuti perkembangan maupun situasi pada saat ini, sehingga terjadi pelanggaran disiplin kerja, khususnya pada jam kerja. Selain itu, pada fungsi penilaian kinerja karyawan, hasil akumulasi dari penilaian tidak diketahui oleh karyawan. Akan lebih baik jika karyawan mengetahui penilaian atas dirinya. Saran dari
kami yang dapat kami berikan yaitu manajemen sumber daya manusia bila diuraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan dan mendorong SDM untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan perusahaan di mana sekarang dan masa yang akan datang. Untuk memanage sumber daya manusia, diperlukan berbagai aktivitas Departemen SDM dalam mencapai tujuan perusahaan. Aktivitas memanage SDM tersebut terrangkum dalam beberapa kegiatan yang disebut dengan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Para ahli mengetengahkan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya tetap sama, yaitu membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif dengan mengarahkan aset SDM dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan pergerakan bisnis. Ini sesuai dengan teori yang ada di buku Ibu Profesor Sri Indrastuti. Untuk kemajuan BUMN ke depannya, disarankan terhadap manajemen SDM yang baik BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan secara good governance, good corporate, dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perusahaan dapat menjadi lebih efektif dan efisien demi kemakmuran bangsa dan negara. Karena itulah hakikatnya sebuah BUMN. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.